jurusan Hadis Pendidikan Islam, berbasis koneksi ilmu agama dengan ilmu pada pembelajaran pendidikan agama Islam, studi pendidikan di madrasah Tsanawiyah swasta Mim Plaza. Hadirin yang berbahagia pada untuk itu kami silakan merupakan ringkasan hasil penelitian di kurang 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Sidang Makassar Bapak Dr. Basri MA, yang saya hormati Bapak Dosen Penguji, Sekretaris Sidang, yang sangat saya hormati Komandan Kodim 0104 Aceh Timur dan Tenang Kolonel Khobzeni Hasanul Arifin Sehega Sarjana Sosial Magister Pertahanan. Adapun ruang lingkup dan tata ruang dalam penulisan dan penelitian tesis ini adalah berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan yang merupakan hasil dan analisis penelitian, bab 5 penutup. Untuk judul yang kami teliti dan kami tuliskan dalam tesis ini adalah interkoneksi ilmu agama dengan ilmu umum pada pembelajaran pendidikan agama Islam, studi penelitian di Madrasah Tsanawiyah swasta Mim Plaza. Adapun latar belakang masalah mengapa kami tertarik untuk meneliti dan menuliskan judul tersebut adalah paradigma yang berkembang di dalam masyarakat, terjadinya pendikotomian antara ilmu agama dengan ilmu umum, sehingga dewasa ini atau saat ini sering disebut ilmu umum dan ilmu agama, sehingga terpisahkan di antara keduanya. Hal tersebut sangat membuat resah para generasi muda dan juga para orang tua siswa dalam menentukan pendidikan yang mereka pilih. Interkoneksi ilmu dengan pembelajaran baik dengan menggunakan deskripsi konsep interkoneksi ilmu itu sendiri adalah di Madrasah Tsanawiyah Madrasah Islam Modern Langsa Jalan Jenderal Ahmad Yani. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, Juli, Agustus, dan September. Metode dalam penelitian ini penulis meneliti dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan file research, yaitu dengan penelitian lapangan, materi baca Al-Quran, mata pelajaran baca Al-Quran, dan materi pengembangan diri dengan memanah, yaitu dengan memanah. Selanjutnya, penerapan interkoneksi di MTS Mim Langsa. Secara umum, MTS Mim Langsa telah menerapkan interkoneksi. Terima kasih telah dipaparkan ringkasan hasil penelitian tesis mulai dari belakang, pengetahuan, KTP, metodologi, lapangan, serta. Tapi kalau memang kita sebagai orang Islam, konsep pendidikan Islam, kita bisa kembangkan di luar proses pendidikan formal. Sesungguhnya berbagai materi pembelajaran yang didapatkan di sekolah mendukung dengan pendekatan nuansa keislaman. Maka interkoneksi keilmuan ini juga bisa jalan. Kalau di sekolah madrasah agama, dia di sekolah langsung. Tapi kalau di sekolah umum kita harus ditambah. Kalau tidak, dia akan dalam bahasa lain gesang nilai-nilai keagamaan, gesang nilai-nilai integrasi keilmuan, gesang nilai-nilai kepribadian. Muhammad Nasir MA, waktu ya sekitar 20 menit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Penguji, Pak Sekretaris, Bapak Ibu sekalian hadir, Pak Komandan. Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat dari hasil penelitian yang Bapak lakukan, lantas bagaimana bentuk interkoneksi yang ada di berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan bahwa interkoneksi ilmu di MTS Mim Langsa sebagaimana menerapkan bahwa yang pertama
bahwa ilmu agama dengan sains itu tidak dipisahkan, Pak. Sebagaimana tadi lihat hasil penelitian di dalam mata pelajaran Al-Quran, hadis, fikih dan lain-lain dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Terakhir ada Abdullah Nasika yang pola yang dilakukan di MTS Bangsa itu mengacu kepada pola yang mana atau justru menciptakan pola lain tersendiri? Yang paling mendasar di MTS Bangsa adalah dengan polanya Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo, karena beliau juga pernah sudah menerapkan di kampusnya mewajibkan para calon mahasiswa mampu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Itu yang pertama. Terima kasih Muji telah memberikan sejumlah pertanyaan, respon dan biasa dan surat. Kemudian Bapak Muji berikutnya Bapak Dr. Zainul Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang integrasi keilmuan ini adalah cerita lama. Cerita lama yang sudah dibekukan disebabkan adanya dikotomi ilmu. Kemudian umat Islam disadarkan kembali membangun cerita lama itu dengan integrasi. Sebagaimana kita pahami bahwa zaman-zaman dulu orang-orang pintar dalam Islam di samping ulama juga ilmuwan. Kita lihat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina yang menguasai berbagai macam cabang ilmu, samping juga ilmuwan. Kita berkotak-kotak. Hari ini Bapak ini jago matematika, jago kimia, jago fisika, jago agama. Dan ingin mengembangkan itu, ingin mengembalikan lagi apa yang telah pernah kita raih pada saat itu. Walaupun terlambat, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Tadi dikatakan bahwa di MTS ini telah melakukan integrasi ilmu. Apa benar? Kalau hanya sekedar membaca Quran, mulai dengan membaca hadis, kemudian membiasakan menghafal surat pendek, saya kira itu bukan integrasi. Justru itu menjadi project memisahkan. Di mana terjadinya integrasi itu? Silakan. Dengan mewajibkan para siswa membaca dan menghafal Quran maupun hadis adalah sebagaimana Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Sebagaimana Imam Suprayogo menuliskan atau berkata, ayat-ayat Al-Quran harus diterjemahkan dari ayat-ayat qauliyah menjadi ayat-ayat kauniyah. Bagaimana caranya? Ayat-ayat qauliyah tersebut harus mampu diterjemahkan dengan bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab yang baik. Di sana sudah diterapkan wajib berbahasa Arab. Bagaimana kalau kita lihat sejarah Imam Syafi'i, seorang bangsa Arab saja masih khusus belajar bahasa Arab pada Arab Badui agar dapat menerjemahkannya. Begitu juga di sana di tingkat madrasah sudah dibawa, sudah diajarkan, sudah dirangsang untuk pelajaran tersebut. Ini kita tidak kotakkan. Katakan kedokteran itu ilmu non Islam. Soal Quran itu Islam. Karena tidak seperti itu maksudnya kan. Apakah dinding? Saya akan rasa soalnya Pak, bukan berarti saya marah ya. Tapi memang kita sama-sama di Sumatera mungkin ala kita kan. Ala kita mungkin di mana negara. Apakah memang seperti itu yang dikatakan integrasi ilmu menurut saudara? Sementara yang dimaksudkan integrasi ilmu itu tidak adanya. Pendidikan. Anda harus bangga dengan perusahaan ini. Jangan malu-malu bilang pendidikan agama Islam. Jangan ragu-ragu. Perusahaan apa bagaimana pendidikan? Itu tidak ragu. Pendidikan Islam jelas tegas. Itu saja Pak. Pendidikan. Berarti kan kita mesti takut dengan dikotomi tadi itu. Pendidikan Islam dan tidak bisa membedakan antara sekuler antara A dan B. Jadi dia tetap jadi satu yang satu holistik ya. Oke, terima kasih. Selamat. Semoga Anda sukses selalu. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian Pak Mugi dengan menunjukkan sejumlah pertanyaan telah direspon sesuai dengan umpan dan jawaban serta sejumlah masukan. Nah, berikutnya kami silakan Bapak Dr. Syafriullah Intinya kita melakukan interkoneksi ilmu agama dan ilmu di pendidikan. Apa cara-cara itu? Karena paradigma yang berkembang
saya survei satu persatu, bahkan di keluarga saya sendiri, terjadinya pemisahan antara ilmu tadi, berakibat kepada juga kepada lembaga pendidikan, sekolah mana yang dipilih para generasi muda. Kebanyakan dari yang saya survei bahwa menyatakan jika mau menjadi ustadz atau menjadi ulama, sekolahnya di madrasah ilmu, tidak ada di dalamnya agama atau lain. Baik, itu pemikiran Bapak yang Bapak pikirkan. Tapi apakah pemikiran Kunto Wijoyo, pemikiran Amin Abdullah dan sebagainya apa seperti Bapak? Atau ada hal yang lain tidak, yang sifatnya lebih substantif secara epistemologi keilmuan? Kenapa orang ini kok lebih lama sebenarnya bahasa? Kalau bicara tentang di dunia, ada namanya Ismail Raji Al-Faruqi dengan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Ada siapa dari Malaysia itu? Atas juga begitu. Nah sekarang di Indonesia muncul tokoh-tokoh ini. Apa sebenarnya pentingnya sebuah interkoneksi ilmu agama dengan ilmu Islam ini diterapkan di pendidikan di Indonesia? Paling tidak begitu. Secara epistemologi kita, umat Islam menyadari bahwa modernisasi ketika terjadi di Barat, ada beberapa dikotomi yang dimunculkan. Orang Barat tidak pernah mengakui agama sebagai sebuah sumber pengetahuan, sehingga yang terjadi adalah dekadensi moral, kenakalan remaja, dan banyak hal yang lain. Oleh karena itu para pemikir-pemikir pendidikan perlu menangani hal ini. Maka muncullah sebuah konsep interkoneksi atau istimewisasi ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya tujuan. Makanya kemudian kurikulum 13 kemudian apa yang pertama dilakukan adalah akhlak atau etika dari situasinya. Begitu Pak, saling menjelaskan. Kalau begitu mana Pak yang pelajaran pendidikan agama Islam yang kemudian dimasukkan oleh gurunya tentang ilmu umum? Ada ini Pak di dalam makalah. Ya coba jelaskan lagi. Mohon dijelaskan pembelajaran pendidikan agama yang kemudian dimasukkan tentang pemahaman ilmu umum di dalam ayat tersebut. Ada Pak? Ada Pak, di halaman 78 kita koneksi ilmu pada mata pelajaran baik mata pelajaran Al-Quran hadis. Di dalam surat At-Taha Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang insyaallah artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikanmu di bumi di jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an bi lisanin Arabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ini adalah interkoneksi ilmu agama. Saya tawarkan saya hadir atau saya tidak hadir. Karena secara efek psikologis kalau saya hadir bisa saja ini menjadi grogi. Kemudian saya pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Zainul ini pada saat mengambil magister pertahanan di Universitas Pertahanan, yang ruangan ber-AC itu bisa kita keringatan. Nah, tapi kalau dilihat dari penampilan, performance, termasuk penyampaian saya tadi, saya cukup berbangga dan saya pikir kami hadir di sini tidak sia-sia. Yang kedua, saya sampaikan sekilas profil yang bersangkutan bahwa anggota kami ini memang sudah saya pantau juga dari awal saya masuk, secara kinerja sangat baik kategorinya. Kemudian bahkan saat ini baru saja memperoleh piagam penghargaan dari Kepala Negara. Kemudian yang ketiga, kalau boleh saya memberikan sedikit penyampaian saran, mungkin bisa masukan. Saya pun sebenarnya hampir sependapat dengan penguji satu. Apa maksudnya Pak Zainul ini membuat judul interkoneksi ilmu agama dan ilmu? Artinya bahwa ini sengaja secara tidak langsung terpisahkan
antara ilmu dan agama dan ilmu umum. Padahal secara sistem memang ini terpisahkan. Bahkan sempat saya baca-baca, kenapa dia tidak buat optimalan. Nah, ilmu agama dan ilmu umum ini saling mendukung, saling menguatkan. Nah, tapi ternyata saya sangat paham betul, namanya tesis ini adalah membuktikan salah satu teori oleh ilmuwan. Tadi sudah diambil, saya catat dari Imam Suprayogo, bagaimana pohon ilmu itu. Nah, ini kan hanya bagian dari pengembangan ide selanjutnya. Yang paling penting adalah bagaimana secara akademik dapat bertanggungjawabkan, namun secara jangka panjangnya ide itu juga bisa dikembangkan untuk kemaslahatan organisasi dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan sehari-hari dalam kita menimba ilmu, secara prinsip saya harus katakan seharusnya sekolah di madrasah itu, sekolah di pesantren, apabila dihadapkan dengan IQ dan tingkat pendidikan, saya bisa yakinkan bahwa mereka yang sekolah di sekolah agama lebih tinggi daripada yang itu. Kenapa? Mereka harus belajar hadis, bahasa Arab, belajar fikih, akidah akhlak, dan itu tidak ditemui. Dan di sisi lain mereka pun harus menguasai bahasa Inggris, harus menguasai matematika, fisika, kimia. Karena kenyataannya pada saat nanti ujian akhir nasional justru sama perlakuannya. Nah, otomatis ini adalah merupakan credit point penting bagi siswa-siswa yang seperti ini. Jawaban, maka pada hari ini dapat menyampaikan berita acara ujian untuk kita ketahui apa hasilnya. Bapak Zainul menjadi sedang berita acara Islam Studi Manchester diberikan kepada Islam. Berdasarkan hasil sidang para penguji, maka saudara Jenul Lian Malik Hasibuan lulus disetujui dengan perbaikan dengan nilai angka 94,2. Kami atas nama Dewan Penguji dan Pimpinan Bangsa mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang diperoleh akan diproduktif untuk pengembangan kehidupan dunia. Mohon maaf dari segala yang kekurangan dalam proses ini. Semoga selalu lindungi Allah SWT. Maka dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang tesis yang diadakan oleh saudara Zainul Lian Malik Hasibuan sudah